bersama partner saya Rafia Bimanyu dengan NPM 2091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari mikroba sendiri, kemudian tujuan dari pengecatan ini, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, serta metode-metode apa saja yang ada dalam pengecatan jasa klinik. Oke, di sini pengertian sendiri. Psikosomatis pada umumnya bakteri tidak memiliki klorofil dan ada beberapa bakteri yang fotosintetik dan reproduksi seksualnya secara pembelahan transversal atau biner. Jenis bakteri ini dapat mempengaruhi dari pengecatan jasa klinik. Untuk melakukan pengidentifikasian bakteri, dilakukan pengecatan atau pewarnaan mikroba. Pengecatan mikroba mempengaruhi jenis bakteri tersebut termasuk dalam bakteri gram positif ataupun bakteri gram negatif. Bakteri gram positif akan mempertahankan zat pewarna kristal violet. Bakteri ini akan tampak berwarna ungu setelah dicuci dengan alkohol. Sementara itu, untuk bakteri gram negatif akan kehilangan zat pewarna kristal violet dan akan tampak berwarna merah sewaktu diberi warna tandingan. Bakteri gram positif memiliki sel yang tersusun dari lapisan peptidoglikan yang lebih tebal, sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis, serta mempunyai struktur lipopolikasarida yang tebal. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari pengecatan jasa klinik. Tujuan dari pengecatan jasa klinik ini yaitu yang pertama untuk mempermudah melihat dari bentuk jasa klinik itu sendiri atau melihat dari bentuk mikroba itu. Kemudian yang kedua adalah untuk memperjelas bentuk dan ruas dan jika memungkinkan dapat melihat struktur dalam dari jasa klinik. Kemudian yang keempat adalah melihat reaksi jasa klinik terhadap pewarna sehingga dapat diketahui sifat fisika dan sifat kimia dari jasa klinik tersebut. Kemudian berikut adalah beberapa metode pewarnaan. Yang pertama adalah pewarnaan sederhana, di mana pewarnaan sederhana menggunakan pewarna tunggal yang biasanya digunakan adalah fluoxin, methylene blue, dan kristal violet. Pewarnaan sederhana bertujuan untuk memberikan kontras antara bakteri dan latar belakang. Pewarnaan sederhana digunakan untuk mengetahui informasi bentuk dan ukuran dari sel bakteri. Kemudian yang kedua ada pewarnaan diferensial, di mana pewarnaan diferensial merupakan metode pewarnaan untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok, yaitu bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Prinsip dasar adanya pewarnaan ini adalah ikatan antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarnaan. Yang ketiga yaitu pewarnaan tahan asam, di mana digunakan untuk bakteri tahan asam yang akan berwarna merah karena menyerap karbon fusin yang dipanaskan. Karena pada saat pemanasan, dinding sel bakteri yang memiliki banyak lemak akan terbuka sehingga pewarna dapat terserap. Kemudian metode pewarnaan selanjutnya adalah yang keempat, metode pewarnaan spora. Dalam proses pewarnaan ini dimanfaatkan untuk diwarnai dengan pewarnaan tertentu. Dalam hal ini, larutan hijau melekat terdapat pada beberapa metode, yaitu metode Solver-Fulton menggunakan pewarna safranin, dan metode Dorner yang menggunakan bahan karbon dan negrosin. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu metode pewarna negatif, yaitu menggunakan pewarna asam seperti negrosin sebagai pewarna utama, kemudian pewarna negatif ini dilakukan pada bakteri yang sukar diwarnai oleh pewarnaan sederhana. Warna negatif bertujuan untuk memberikan warna gelap pada latar belakang dari bakteri tersebut dan tidak memberikan warna pada sel bakteri. Kemudian
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengecalan jasa teknik, yaitu sifat dari setiap mikroba, keadaan lingkungan, pemanasan, serta waktu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh panel saya. Terima kasih.